aku bilang kertas pangdawat jualan dagang kertasnya putih salahin lama. Pena menulis tangan pang bergoyang tintanya titik di kertas lapang. Bukannya ulun pandai mengarang, hanya teringat di dalam badan. Hanya kurai pulang, kuumpamakan tali dadayan. Taga lagi jaga di luar kulit kusambatakan. Jikalau pendek dipanjangkan, jikalau tarumal kubulangan. Wahai saudara, saudari, anak dan tuntunan, baik lelaki atau perempuan, jantan betina, denda parawat. Jikalau ada hari ini tak sama kadang, jangan jadi pikiran. Maklumlah ulun sebagai pelamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada bertajwid seperti Al-Quran, hanya kisah ini atau dongengan. Dahulu kala zaman dewa tak Tuhan Sang-Hyang nabinya dewa. 10 perkara kurang kubawakan, satu persatu kusabutakan, nanti maknanya kubacakan. 1 pang kali, 2 pang dadayan, 3 pang tukat, 4 ukuran, 5 jarum, 6 kulidan, 7 kompas, 8 pedoman, 9 teori politik, yang ke-10 dengan aturan. Balamun ini dengan aturan, kalau ada seperti orang kegilaan atau seperti orang kasurupan, kisah bahari kubawakan, bujurkah ini atau tidak, benarkah cerita atau dusta. Dahulu kala zaman dewa tak Tuhan Sang-Hyang nabinya dewa. Apakah ada ia meminta dikabulkan yang Maha Esa. Ayangilah, marilah kita mulai saja. Inilah ceritakan kumulai, konon kabarnya zaman bahari tersebut cerita sebuah negeri. Kotanya tabal, tanahnya tinggi, alon-alonnya lebar, tiada terpanik, berbatu pasir dilambi duri. Rakyatnya banyak, tiada pang terbilang, seperti pang sabut digentar sarang, seperti tawon dibuai sarang. Rakyatnya banyak dalam benua, mondar mandir kesini sana. Tak cerita semua benua, ini garis besar aja. Tak cerita semua benua. Sudah. Apa nama benuanya? Yaitu yang bernama negeri paling cahaya. Nah, jadi Lamut itu adalah sebuah tutulisan yang mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Lamut. Di sebuah negeri yang indah, makmur, sentosa, yang bernama Palinggang Cahya. Ulun dikisahkan dan juga diajarkan oleh maestro kita, yaitu almarhum Gusti Zaman Akbar, dan mudah-mudahan bisa menampilkan yang diharapkan oleh beliau. Ayangilah, Palinggang Cahya itu negerinya makmur, aman, sentosa.
sawit lawan Perkebunan apa adanya. Banyak bayi tambang besi, perak lawan emas serta batu bara. Siapa nama rajanya? Raden Bungsu diberi nama. Jadi paling Cahya ini bisi seorang raja yang gagah, yang ganteng dan bijaksana, yang bernama Raden Bungsu. Ya, Raden Bungsu tuh segagah Bapak Soekarno. Dan juga Raden Bungsu ialah raja yang ganteng dan bijaksana. Beliau mempunyai harta berana, 7 keturunan tiada habisnya, dicintai oleh rakyatnya, senyum sapa dengan warganya. Raden Bungsu berisi ratu yang imut cantik jelita. Raja Bungsu mempunyai istri cantik jelita. Siapa nama istrinya? Kasumanela nama istrinya. Kasumanela ini orangnya ungas banget. Kalau bahasa Indonesianya cantik. Jadi Kasumanela ini cantik banget, kayak ibu Dasia ya. Ibu Dasia yang cantik banget hari ini. Tepuk dulu untuk ibunya yang dari Nusa Tenggara untuk bersilaturahmi dengan kita. Kasumanela ini setia, cantik dan juga mempesona. Kalau diibaratkan itu kayak bulan purnama. Dan beliau ini dicintai betul dengan Raja Bungsu ini. Tapi Raja Bungsu walaupun mempunyai harta banyak, rakyat banyak dan juga negeri yang makmur, tapi ada satu yang beliau kurang sempurna, yaitu belum mendapatkan putra. Raden Bungsu kasihan betul karena semua sudah disediakan. Seorang pangeran Kasumanela belumlah bisi itu kemampuan memberi sponsor. Alhamdulillah langsung dibenerin oleh kaprodi saya. Mudah-mudahan dapat nilai A. Oke. Kasumanela bagus banget lah jadinya. Langsung oleh Pak Jaki, Pak. Kasumanela ialah ratu yang cantik jelita, tapi lah belum bisa memberi putra. Lalu di ujung kampung yang jauh dari raja ada seorang orang tua mempunyai ilmu sakti mandraguna. Paman Lamut diberi nama. Nah, lalu Raden Bungsu dan juga Kasumanela ini mengetahui nih bahwasanya di ujung kampung itu ada seorang sakti mandraguna yang bernama Paman Lamut. Karena beliau sudah ke tabib-tabib, ke 40 tabib, sudah belum bisa juga untuk mengobati si Raden Bungsu dan si Kasumanela ini, belum juga mendapatkan seorang putra. Lalu beliau datang ke wadah Paman Lamut, lalu menyuruh Labai Aklum Anggesinga. Labai Aklum Anggesinga ini adalah karyawan
atau juga pegawai di kerajaan Palinggam Cahya ini. Lalu laba yang angga singa datang kepada Paman Lamut. Paman Lamut, kamilah datang, kamilah datang membawa pesan, kamilah datang membawa pesan, mudahan biar bisalah itu menolong kami semua. Lalu labai Amnun Angga Singa ini bepadah lawan Paman Lamut bahwasanya raja dan juga ratu ini perlu nih diperiksa dan diobati. Kata Paman Lamut, beliau tidak bisa gitu, nah beliau merendahkan diri bahwasanya beliau tidak bisa mengobati gitu. Lalu Paman Lamutnya ini datanglah ke kerajaan dan juga memeriksa si Kasumanelam dan juga si Raden bungsunya. Lalu beliau datang ke kerajaan dan melihat Raden bungsu dan juga Kasumanelam ini. Dan ternyata setelah ngobrol dan juga diskusi, ternyata Raden bungsu dan Kasumanelam ini mempunyai hajat, Ibu, mempunyai hajat yang belum diselesaikan. Jadi Paman Lamut menyarankan agar Raden bungsu dan Kasumanelam ini menyelesaikan hajat. Hajatnya itu apa? Hajatnya adalah berziarah atau ingin mendatangi Pulau Madudayan Madudupa. Pulau Madudayan Madudupa itu adalah pulau penghajatan. Dan di pulau penghajatan itu di zaman dulu ya, setiap orang yang mempunyai hajat dan datang di Pulau Madudayan Madudupa itu, maka terkabullah semua hajatnya. Lalu berjalan berlayar, Raden bungsu dan Kasumanelam diiringi Paman Lamut labai Amnun Angga Singa ke Pulau Madudayan Madudupa, melewati berpulau-pulau, berlaut-laut, bergunung-gunung, untuklah sampai itu ke pulaunya. Lalu singkat cerita, sampailah di Pulau Madudayan dan Madudupa. Lalu Raden bungsu dan Kasumanelam ini dimandikan oleh Paman Lamut dan juga disiapkan sesajian, yaitu 41 macam kayak wayang sampir lah, dan juga sesajian manopeng, dan di situ berhajatlah mereka. Setelah selesai ke Pulau Madudayan Madudupa, Raden bungsu dan Kasumanelam dan juga labai Amnun Angga Singa kembali ke kerajaan Palinggam Cahya. Lalu ajaibnya setelah ke Pulau Madudayan dan Madudupa, lalu alhamdulillah si Kasumanelamnya hamil atau bunting. Sungguh bahagia itulah raja karena mendapat seorang putra. Berangkat itu menyelesaikan hajat-hajatnya. Sebenarnya kisah Lamut ini sangat panjang ya, tapi karena waktunya diberi cuma 10 menit, jadi ulun singkat. Asal kita tahu bahwasanya Lamut itu adalah seorang tokoh dan juga kisah-kisahnya, dan juga mengetahui gitu kan faktor-faktornya dan juga nada-nadanya Lamut. Walaupun masih belajar ulunnya dan juga masih belum sempurna. Mudah-mudahan sedikit tentang Lamut tadi bisa diterima dan juga bisa diambil gitu nah hikmahnya, bahwasanya mungkin dari doa-doa kita yang belum tersampaikan itu adalah ada hutang atau hajat-hajat kita yang belum selesai gitu. Jadi ketika kita mau doa terlaksana, maka kita selesaikanlah dulu hutang-hutang atau hajat-hajat kita
yang sudah terniatkan itu. Bina